pagi GKS Balikpapan. Saya berdoa apa yang tadi disampaikan oleh Bang Niko, ada beberapa teknis. Hari ini kita rasa sesuatu yang tidak berjalan dengan seperti biasanya, tapi sebelumnya kita berikan apresiasi buat tim multimedia. Tahukah Anda bahwa kita biasa asik menyembah di tempat ini dengan penuh sukacita. Mereka di atas sebenarnya sedang bergumul dan berjuang untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan di atas. Thank you tim multimedia, Anda telah melakukannya dengan baik pada pagi hari ini. Dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi pada pagi hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi perenungan saya sepanjang minggu ini. Masuk di dalam bulan Juli, masih di bulan Juli, kita masuk di minggu yang kedua dengan tema perubahan hidup. Katakan bersama saya, perubahan hidup. Saya berdoa setiap musim yang Tuhan berikan dalam rumah ini menjadi bagian yang benar-benar kita hidupi. Amin. Dan tahukah jemaat Tuhan, setiap tema yang kita bawa dalam bulan demi bulan, kita bawa itu semua dalam doa. Dan kami berdoa agar setiap tema yang dibawa itu benar-benar hidup di dalam hidup kita. Memberikan dampak di dalam kehidupan kita. Memberikan dampak di dalam kerohanian kita. Judul perubahan hidup di bulan Juli ini mungkin dan pastinya masuk di bulan berikutnya, judul itu akan berubah. Tapi saya berdoa, judul perubahan hidup itu nggak pernah hilang dari hidup kita. Terus setiap hari kita mengalami pembaruan demi pembaruan, sehingga kita benar-benar semakin serupa dan segambar seperti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Bisa katakan amin? Baik jemaat Tuhan, izinkan saya hari ini membagikan sharing singkat firman yang saya terima dari apa yang saya renungkan. Hari ini sharing firman Tuhan saya beri judul dengan identitas anak Allah. Katakan bersama saya, identitas anak Allah. Sepakatkah jemaat Tuhan di tempat ini, jika saya katakan bahwa identitas hidup kita itu tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan apa yang firman Tuhan katakan. Identitas kita sebagai anak Tuhan itu tidak ditentukan dengan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, melainkan apa yang firman Tuhan katakan. Sepakat? Kalau sepakat kita lanjutkan. Kalau tidak kita stop sampai di sini. Baik jemaat Tuhan, puji Tuhan kita sepakat. Katakan bersama saya, identitas saya ditentukan oleh firman Tuhan. Bulan lalu kita belajar tentang proses, ketekunan di dalam proses. Tahukah jemaat Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Baik itu sukacita dan sebagainya. Tapi di sini saya mau ngajak, ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan bahwa selama kita hidup, selalu ada proses. Ini setuju dengan saya, bisa katakan amin? Dan proses itu selalu dinamika. Setiap kita mengalami proses yang berbeda dan proses itu selalu dinamika. Proses itu nggak pernah selalu sama dalam kehidupan kita. Katakan bersama saya, dinamika. Nah, di dalam dinamika kehidupan ini, jangan sampai dinamika kehidupan ini merubah atau membentuk identitas kita sebagai anak Allah. Bisa dipahami ya sampai sini? Tahukah jemaat Tuhan, jika di dalam perjalanan hidup kita terus terhubung dengan Tuhan, punya waktu terus sama Tuhan,
punya komunikasi terus sama Tuhan. Saya sangat percaya dan sangat meyakini bahwa justru kitalah yang merubah keadaan. Bukan sebaliknya, keadaan yang merubah kita. Sampai sini bisa dipahami ya? Ketika kita terus terhubung dengan sumbernya, yaitu Bapa. Sekalipun di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami berbagai macam dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan itu enggak membentuk kita. Enggak merubah keadaan kita sesungguhnya. Tetapi justru kitalah yang merubah keadaan itu. Satu kali saya lihat satu postingan di TikTok. Saya suka, enggak tahu ya, saya itu kalau lihat kapal itu yang terus dihantam dengan badai itu tuh. Kapal itu tetap bisa ngapung melewati badai itu saya suka gitu. Tapi kalau saya ditempatkan di situ, saya nggak suka gitu. Tapi saya suka lihat itu. Nah satu kali tiba-tiba saya diingatkan akan satu hal. Ada pesan yang saya terima dari apa yang saya lihat itu. Bahwa badai itu seperti sebuah dinamika proses keadaan hidup kita. Tetapi badai itu nggak menenggelamkan kapal itu. Kenapa? Karena apa yang masuk dalam kapal itu cepat keluar. Dia tidak tersimpan di dalam kapal itu sehingga kapal itu tenggelam dan air itu menenggelamkan kapal itu. Sampai di sini bisa cukup dipahami? Nah, kalau kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan, kalau kita terus terhubung di dalam Tuhan, apa yang terus kita terima di dalam dunia ini, banyak informasi yang kita terima secara digital, begitu banyak. Bahkan digital informasi yang kita terima itu terkadang sulit buat kita untuk kita saring. Nah kalau kita nggak menyaring dan kita nggak terhubung dengan Tuhan, kita sulit membedakan mana yang baik untuk saya dan mana yang tidak baik untuk saya. Sampai di sini cukup bisa dipahami ya. Saya berdoa, perenungan firman Tuhan pagi hari ini mengubah cara kita menjalani kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ada satu pernyataan yang saya tulis, ketika kita tahu siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan, maka keadaan atau peristiwa apapun tidak dapat mengkondisikan atau merubah identitas kita. Yang setuju dengan saya bisa katakan amin. Ketika kita tahu bahwa siapa kita sesungguhnya di dalam Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Keadaan apapun atau peristiwa apapun itu justru tidak bisa mengubah keadaan kita. Hari ini saya ingin mengajak, mari kita belajar dari kisah Gideon. Siapakah Gideon? Gideon adalah anak dari Yoas. Di dalam Alkitab mencatat, Gideon itu salah satu pahlawan dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi sebelum dia memahami bahwa dirinya ada seorang pahlawan, kita akan belajar bagaimana dia abu-abu di dalam jati diri dia. Mari kita baca di Hakim-Hakim 6, ayat 1 dan seterusnya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan seterusnya. Puji Tuhan bisa membantu jemaat hari ini tampil. Firman Tuhan berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Bukan waktu yang sebentar kalau 7 tahun itu. Dan selama orang Midian itu berkuasa atas orang Israel, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni goa-goa dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang di sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke tanah Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu dan kedelai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya berbanyak-banyak seperti belalang orang-orangnya dan unta-untanya
tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita belajar dari kisah seorang pahlawan yang tercatat di dalam Alkitab, disebutkan dia adalah seorang pahlawan, namanya Gideon. Poin pertama yang mau saya bagikan kepada jemaat, pentingnya mengenali identitas kita sebagai anak Allah adalah pola pikir. Katakan bersama saya, pola pikir. Tahukah jemaat Tuhan, hari-hari ini banyak orang tidak menyadari dinamika kehidupan terus menekan kehidupan mereka sehingga membentuk pola pikir mereka tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan atas hidup mereka. Hati-hati dengan pola pikir kita. Pola pikir yang salah akan membuat kita tidak mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Itu yang terjadi kepada Gideon. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Cara berpikir yang dibentuk oleh peristiwa yang kita alami akan menjadikan hidup kita tidak wajar. Tahukah ada sesuatu kehidupan yang tidak wajar yang dijalani oleh bangsa Israel pada saat itu? Ada pola pikir yang membentuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu. Membentuk pola pikir mereka sampai mereka menjalani kehidupan mereka yang gak sewajarnya sebagaimana seharusnya. Wajarnya, kalau kita baca di ayat kedua, dikatakan bahwa mereka lari bersembunyi. Hidup sebagai manusia sewajarnya di mana sih? Enggak bersembunyi dalam goa. Hidup sebagai manusia sewajarnya kita hidup di dalam tenda-tenda pada zaman itu. Hidup sewajarnya ada di dalam tenda-tenda, kemah-kemah. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka lari, bersembunyi di dalam goa-goa. Kenapa? Karena ada pola pikir yang salah dalam kehidupan mereka. Apa yang salah dari mereka? Mereka takut dengan orang-orang Midian yang mengejar kehidupan mereka. Pola pikir, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel itu membentuk pola pikir yang salah. Mereka enggak lagi melihat bahwa mereka adalah anak Allah yang punya kuasa. Itukah yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Kalau pola pikir kita salah, maka perlahan demi perlahan kita akan abu-abu dengan identitas kita. Pola pikir yang salah akan menjadikan mental kita mental pengecut. Kita akan lari dari masalah, kita akan sembunyi dari masalah, kita akan menghindari dari masalah. Karena kita takut menghadapi masalah. Bukankah ini terjadi dalam kehidupan manusia? Oleh sebab itu hari ini saya berdoa, ada pola pikir yang dikembalikan oleh pewahyuan-pewahyuan yang kita terima pada pagi hari ini. Amin. Pola pikir kita di-fit kembali menjadi seorang anak. Memiliki pola pikir yang benar seperti yang Tuhan pikirkan atas kehidupan kita. Bisa katakan amin? Seringkali kita cenderung sembunyi menghindari masalah. Karena kita takut menghadapi masalah. Tapi percayalah, ketika kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, pasti kita berani menghadapinya. Karena kita tahu siapa yang bersama-sama dengan kita.
untuk menghadapi dinamika atau tantangan kehidupan itu. Bisa katakan amin? Anda boleh catat ini, jangan biarkan tekanan hidup membentuk pola pikir kita, sehingga menjadikan kita menjalani hidup yang tidak wajar. Jangan seperti bangsa Israel. Jangan kita menjalani kehidupan ini seperti bangsa Israel yang bersembunyi dari tantangan. Sampai di sini apakah cukup bisa dipahami dan bisa diikuti? Hati-hati waktu kita menghadapi tantangan hidup. Apakah pola pikir kita berserah kepada keadaan sehingga keadaan tersebut membentuk cara hidup kita yang tidak wajar, atau kita lebih berserah kepada Tuhan sehingga pemikiran Tuhan itu yang membentuk cara hidup kita, menjalani hidup yang sewajarnya. Saya ulangi sekali lagi, hati-hati waktu kita menjalani kehidupan ini. Apakah keadaan itu, kita berserah kepada keadaan itu sehingga keadaan itu atau peristiwa-peristiwa itu membentuk pola pikir kita, atau kita berserah kepada Tuhan sehingga Tuhanlah yang membentuk pola pikir kita. Sampai sini bisa pahami ya? Katakan bersama saya, identitas saya anak Allah. Pola pikir saya anak Allah. Waktu kita berpikir dan menjalani hidup ini sebagai identitas anak Allah, saya akan percaya pasti Tuhan membawa kita menjalani hidup kita ini benar di mata Bapa. Kita tahu mana yang salah dan kita tahu mana yang benar untuk kita jalani. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Hari ini kita belajar berubah. Perbarui hidup kita, perbarui pikiran kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jangan izinkan hidup kita ini dibentuk oleh pemikiran dunia. Jangan izinkan pemikiran kita ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa atau tantangan-tantangan tekanan hidup kita. Tapi izinkan Tuhan membentuk cara kita berpikir seperti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Anda boleh catat ini, jika kita tidak mengubah apa yang harus kita ubah, slide-nya. Oke, Anda boleh catat ini. Jika kita tidak mengubah apa yang harusnya kita ubah, sama dengan tidak relevan. Jika kita mengubah apa yang seharusnya tidak diubah, sama dengan kehilangan identitas. Jika kita tidak mengubah apa yang harusnya kita ubah, sama dengan kita nggak relevan di dalam dunia ini. Jika kita mengubah apa yang seharusnya tidak diubah, kita kehilangan identitas. Apa yang seharusnya tidak kita ubah dalam hidup kita? Iman kita nggak boleh berubah sebagai anak Tuhan. Kalau kita mengubah iman kita kehilangan identitas. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Katakan bersama saya, garam dan terang. Garam itu menggambarkan apa sih? Keberadaan kita itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya kita relevan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terang itu apa sih? Terang itu bicara tentang identitas kita. Di mana kita berada, orang melihat ada pribadi Kristus di situ. Di mana kita berada, kita meresponi sesuatu, orang melihat karakter Kristus di situ. Katakan bersama saya, jangan kehilangan identitas. Apalagi yang diserang oleh pola pikir kita jika kita tidak menyadari identitas kita sebagai anak Allah. Hati-hati, pola pikir yang dikendalikan oleh keadaan. Hati-hati, pola pikir yang dikendalikan oleh keadaan. Bangsa Israel dicatat di ayat ketiga, dikatakan bahwa setiap kali mereka menabur, selalu musnah.
Tahu ya tentang belalang pelahap? Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Apa yang mereka tabur selalu habis begitu aja. Ada pola pikir yang mereka hidupi dalam menjalani kehidupan. Hari-hari ini, kalau dalam kehidupan kita, kita merasa bahwanya apapun yang kita kerjakan kok kayaknya lewat begitu aja, nggak ada pertumbuhan. Saya mau ngajak kita kembali belajar lihat apa yang terjadi pada Gideon. Ada pola pikir yang salah mungkin yang harus kita rubah dalam menjalani kehidupan ini. Poin kedua dalam perenungan singkat pada pagi hari ini. Pentingnya kita mengenali identitas kita sebagai anak Allah. Mari kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, mengerjakan sesuatu di alat yang tidak seharusnya. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita lanjut ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku yang paling kecil dan di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Poin yang kedua, yang saya ajak, apa yang bisa kita pelajari dari respon seorang Gideon ketika Tuhan berfirman? Gambar diri yang salah. Kita perlu belajar. Kita perlu menyadari gambar diri yang benar sebagai anak Tuhan. Saya katakan amin. Bukankah hari-hari ini yang diserang oleh orang percaya. Gambar diri kita diserang. Gambar diri kita dirusak. Sehingga kita gak punya kepercayaan diri lagi sebagai seorang anak Allah. Dan mengakui iman kita sebagai anak Allah. Bahkan gambar diri yang salah membuat kita melihat kita dari sudut pandang yang berbeda dari sudut pandangnya Tuhan. Sedikit cerita, ada korelasi dengan apa yang kita baca tadi. Satu kali saya terima satu orderan. Anda gak perlu tahu lah ya orderan apa. Kalau Anda ingin tahu, ajak saya ngopi. Saya akan cerita tentang orderan itu. Satu kali saya terima satu orderan. Waktu saya terima orderan, saya menjumpai ada 2 anak muda. Dia pakai pakaian dan berpenampilan yang tidak sewajarnya. Seperti sewajarnya dia dilahirkan oleh orang tuanya. Pahami maksud saya? Nggak paham? Saya sambung. Kalau paham saya stop di sini. Jadi satu kali saya dapat orderan dan saya lihat, kok kamu berpenampilan begini? Ada kontes apa? Dia cerita, kita ada cosplay. Yang nggak tahu cosplay ajak saya ngopi. Saya bilang cosplaynya di mana? Di salah satu mall. Wah, satu mall ya? Dia cerita dengan begitu bangganya, dengan begitu bergairahnya. Wah, saya puji dia. Saya apresiasi dengan apa yang sudah dia kerjakan ya. Wah, keren loh kamu, penampilan kamu. Keren kamu. Karena
sebelum saya ketemu kamu ini, anak saya ada ngomong sama saya. Ada acara cosplay loh di salah satu mall ini. Cosplay apa? Anime. Jadi dia merubah identitas dia, menyerupai seperti apa yang dia sukai dari karakter anime itu. Nah, yang menariknya yang saya mau bagikan di sini. Waktu dia turun, dia bilang, kita percaya diri. Waktu kata percaya diri itu tiba-tiba tuh ada pesan Tuhan yang Tuhan tahu dalam hati saya. Seringkali anak-anak Tuhan itu percaya diri dengan gambar diri yang salah, bukan gambar diri yang sebenarnya. Kejebak di situ. Kita harus percaya dan bangga dengan gambar diri kita sebagai anak Allah. Amin. Ini yang terjadi dengan Gideon. Dia mengalami gambar diri yang salah. Kita bisa baca, kita bisa ketahui dari apa yang kita baca tadi dari firman Tuhan. Tahukah? Ada gambar diri yang salah, tapi Tuhan melihatnya berbeda dengan apa yang dia rasakan. Kita tahu dari mana? Ayat 12, waktu malaikat menjumpai Gideon. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan menyertai engkau. Ada satu ayat yang saya sangat kagum dan sangat wow, saya bilang wow. Dikatakan, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon melihat dirinya adalah pecundang, penakut. Tapi Tuhan melihat dia adalah pahlawan. Hari-hari ini dalam kehidupan kita, kalau kita merasa, aku gak layak, aku gak seperti dia. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan diri orang lain. Kita semua diciptakan dengan keunikan yang berbeda-beda. Banggalah dengan keunikan kita. Banggalah dengan gambar diri yang kita punya. Karena kenapa? Tuhan melihat setiap kita adalah pahlawan. Jika Tuhan berkata kepada Gideon dia pahlawan, Tuhan juga melihat kita adalah pahlawan. Gambar diri yang salah akan melihat Tuhan dari sudut pandang yang salah. Ini yang terjadi dengan Gideon. Ini yang dialami oleh Gideon. Bahkan gambar diri yang salah meresponi dan menganggap Tuhan telah membuang saya. Wah, ada kata Tuhan membuang saya. Bukankah itu sebuah gambar diri yang sangat rusak? Tuhan gak pernah membuang kita. Tuhan gak pernah membuang Gideon. Bahkan Tuhan melihat Gideon adalah pahlawan. Tuhan juga melihat kita adalah pahlawan. Gambar diri yang salah akan membuat seseorang merasa tidak layak punya kekuatan. Bahkan ketika kita memiliki gambar diri yang salah, kita akan merasa bahwa udahlah, terserahlah. Karena kayak yang merasa gak punya kekuatan lagi untuk menghadapi tantangan atau proses. Tapi, firman Tuhan ini katakan, kamu tuh punya kekuatan. Coba pakai kekuatanmu itu. Dia ngomong sama Gideon, kamu tuh punya kekuatan. Maju dengan kekuatanmu itu. Aku menyertai kamu. Tuhan aja lihat kita punya kekuatan. Tuhan aja lihat kita mampu. Tapi kalau hari ini
Kita merasa kita nggak mampu, kita nggak layak. Berarti kita perlu kembali kepada pola pikir yang benar dan kepada posisi yang benar. Sehingga kita melihat gambar diri kita yang benar di mata Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa kita punya kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bisa katakan amin? Saya undang tim PW, boleh bantu saya? Kekuatan yang kita terima yang ada di dalam diri kita, yaitu Kristus Yesus yang menolong kita. Kita baca ayat 15. Hakim-Hakim 6 ayat 15. Yang punya Alkitab boleh buka dan kita sama-sama membaca. Apa respon yang kedua? Saking begitu rusaknya gambar diri seorang Gideon, ini Tuhan ngomong yang kedua kalinya nih. Tuhan tuh gak melihat Gideon sebagai pecundang, justru Tuhan tuh melihat Gideon sebagai pahlawan. Ayat 15 tuh. Tetapi jawabnya kepada, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, aku yang paling kecil dari suku Manase, aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Begitu rusaknya gambar diri seorang Gideon. Aku dari kampung, Tuhan. Siapa aku? Aku ini dari desa yang paling kecil. Bahkan di antara keluargaku, aku yang paling dilihat itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak bisa dibanggakan. Tapi Tuhan lu melihat Gideon gak seperti begitu loh. Dan Tuhan tuh melihat kita juga gak seperti begitu. Jangan pernah merasa diri kita tuh yang paling rendah diri di antara orang lain. Karena keterbatasan kita, karena kekurangan kita, kita merasa aku gak layak. Aku gak seperti dia. Yang pintar ngomong. Aku nggak pandai berpenampilan seperti dia yang kalau berpenampilan tuh enak banget dilihat. Aku nggak seperti dia yang punya pengetahuan. Aku nggak seperti dia yang bisa sekolah di tempat sekolah yang baik. Aku nggak seperti dia bisa melanjutkan studi di tempat lebih tinggi. Ada gambar diri yang salah. Tuhan gak pernah melihat kita seperti begitu. Tuhan pilih Gideon sebagai pahlawan. Dari dia bukan siapa-siapa. Tuhan pilih kita menjadi pahlawan. Dari kita ini bukan siapa-siapa. Tahu ya, Instagram sedang mengeluarkan satu produk baru ya. Saya nggak tahu apa, lupa namanya. Tapi tahu ya. Kalau mau tahu aja saya ngopi. Saya sih tahu, saya nggak mau sebutin di sini. Tahu ya, Instagram sedang mengeluarkan satu produk baru. Waktu saya buka aplikasi itu, saya melihat begitu banyak orang berlomba-lomba memposting postingan pertama dia di sosial itu. Di aplikasi itu. Begitu banyak orang berlomba-lomba. Waktu saya berusaha ingin mengikuti apa yang orang lakukan, tuh kayaknya kok saya gak bisa ya. Tiba-tiba tuh pesan Tuhan tuh dapat. Karena saya membandingkan diri saya dengan orang lain. Kok orang lain begitu cepat ya, saya gak bisa begitu cepat punya inspirasi. Menuliskan sebuah pesan di aplikasi itu.
Jangan pernah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita punya gambar diri yang begitu spesial di mata Tuhan. Bahkan gambar diri kita punya keunikan yang berbeda-beda dengan orang lain. Saya katakan amin. Hari ini saya berdoa, ada perubahan hidup yang terjadi dalam diri kita. Dari pola pikir yang salah, Tuhan ubah dengan pola pikir yang baru. Hari ini saya berdoa, ada gambar diri yang dipulihkan. Dari gambar diri yang rusak, Tuhan pulihkan. Belajar dari Gideon ya. Tapi kalau kita baca ayat seterusnya, di ayat 22, Gideon mengalami transformasi hidupnya. Waktu dia mengenal siapa Allah yang berbicara dalam diri dia, ada cara hidupnya dia yang berubah. Dia mulai bangun mezbah. Tahukah dia, sebelumnya dia ada seorang penyembah berhala bersama dengan bapaknya. Tapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ada cara pola pikir yang berbeda. Gambar dirinya dipulihkan. Bahkan dia membangun sebuah mezbah. Membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa, waktu pola pikir kita dipulihkan, gambar diri kita dipulihkan. Bangun mezbah kita bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya pola pikir kita terus diselaraskan dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Supaya gambar diri kita terus terjaga. Warna kekristenan kita enggak luntur. Iman kita enggak luntur. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca ayat terakhir. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Siap ya? Kita baca dengan kuat. Sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Bahkan sampai kalau bisa otak kita ini bergetar. Kita baca. Dalam hitungan 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu. Sampai habis. Itu Tuhan kita. Tuhan berkata sama kamu semua. Sama saya. Sama setiap saudara tempat ini. Aku menyertai kamu. Hai pahlawanku. Aku yang akan memukul musuhmu. Hai pahlawanku. Bahkan aku yang akan menghabisi semua tantangan hidupmu. Hai pahlawanku. Tuhan melihat engkau. Bapa melihat saudara adalah pahlawan di dalam keluarga saudara. Bapa melihat saudara adalah pahlawan bagi bangsa ini. Bapa melihat saudara adalah pahlawan bagi kota ini. Bahkan Bapa melihat saudara adalah pahlawan dari generasi ini. Bapa melihat saudara adalah pahlawan bagi gereja ini. Bangun kesadaran kita. Identitas sebagai anak Allah. Jangan izinkan keadaan atau peristiwa itu menguasai hidup kita. Sehingga mengusak pola pikir kita yang sebenarnya. Merusak gambar kita yang sesungguhnya. Anda tahu ada sebuah, pernah ya, punya baju, mungkin punya baju yang luntur. Lalu Anda gabung dengan baju yang tidak luntur. Baju yang luntur itu seperti sebuah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Anda. Peristiwa-peristiwa atau tantangan dalam kehidupan saudara. Waktu Anda gabung itu dengan baju Anda yang tidak luntur, dia akan merusak warna baju Anda. Itu yang terjadi. Jangan gabungkan pemikiran-pemikiran ilahi dengan pemikiran-pemikiran dunia. Perbarui setiap hari pemikiran kita. Seperti apa yang Tuhan pikirkan atas hidup.